Selamat pagi Bu dosen dengan teman-teman. Kami dari kelompok kesehatan dan aktivitas bank akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggotakan Stephanie Cindy Audria 105, Matthew Ananda Lucida 106, Dinoranu Devanus 108, Cecilia Angelita Vikasari 110, Siala Mozart Nadia 111, Gisela Veneria Sariang 112, Juan Jan Francisco Leda 113. Peta konsep kesehatan dan aktivitas bank, bank umum dan BPR. Kesehatan bank, penghimpunan dan penggunaan dana, kredit dan jasa-jasa bank, pengertian dan sejarah BPR, asas tujuan dan fungsi BPR, kegiatan usaha BPR, badan, hukum, dan pendirian BPR, kepemilikan BPR, pembinaan dan pengawasan BPR. Dan terakhir, studi kasus dan kesimpulan. Lalu, kesehatan bank. Pengertian kesehatan sendiri, menurut Iswi Haryani dalam buku Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet tahun 2010, yang dimaksud dengan tingkat kesehatan suatu bank yaitu hasil penilaian secara kualitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja. Faktor dan indikator penilaian tingkat kesehatan bank. 4 faktor ini bersumber dari Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011. Yang pertama adalah profil risiko, yang kedua Good Corporate Governance. Didasarkan pada 3 aspek utama, yaitu government struktur, government proses, dan government output. Yang ketiga adalah rentabilitas. Penilaian rentabilitas didasarkan pada yang pertama, perbandingan laba sebelum pajak 12 bulan terakhir. Terdapat rata-rata volume usaha di periode yang sama. Yang kedua, perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional di 12 bulan terakhir. Yang keempat adalah permodalan. Setelah itu, jenis penilaian tingkat kesehatan bank. Ada 2 jenis penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu yang pertama, penilaian tingkat kesehatan bank secara individual, dan yang kedua adalah penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Kebijakan penghimpunan dan penggunaan dana. Tingkat bunga. Selisih antara tingkat bunga pinjaman dan tingkat bunga simpanan disebut dengan spread. Semakin efisien kinerja suatu bank, akan semakin kecil komponen-komponen yang ditambahkan pada tingkat bunga simpanan untuk membentuk tingkat bunga pinjaman. Karena itu, resiko yang ditanggung oleh bank tersebut meliputi resiko likuiditas, resiko kredit, resiko investasi, resiko operasi, resiko kecurangan, dan resiko fidusiari. Lalu pengelolaan aktiva dan pasiva. Pengertiannya sendiri adalah pengelolaan aktiva dan pasiva suatu bank tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pengelolaan aktiva suatu bank selalu memperhatikan karakteristik dari penghimpunan dana pada sisi pasiva. Dan berlaku juga sebaliknya. Secara umum, komite ini berhadapan dengan permasalahan. Permasalahan yang pertama, penghimpunan dana yang mempertimbangkan aspek biaya administratif, biaya bunga, strategi atau cara atau metode, diversifikasi, jangka waktu dan likuiditas, serta yang terakhir adalah portofolio dan kaitannya dengan penggunaan dana. Yang kedua, permasalahannya adalah penggunaan dana yang mempertimbangkan aspek likuiditas dan jangka waktu, risiko, rate of return, biaya bunga, diversifikasi, dan yang terakhir adalah portofolio dan kaitannya dengan penggunaan dana. Next.
Yang kedua, pendekatan dasar pengelola aktiva dan pasiva. Pendekatan dalam pengelolaan aktiva dan pasiva suatu bank dapat menggunakan beberapa pendekatan dasar. Pendekatan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pool of funds. Asset allocation atau conversion of funds. Lalu likuiditas bank. Likuiditas suatu bank mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan bank. Likuiditas diperlukan antara lain untuk keperluan yang pertama, pemenuhan aturan reserve requirement atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan bank sentral. Yang kedua, penarikan dana oleh deposan. Yang ketiga, penarikan dana oleh debitor. Lalu yang terakhir adalah pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Lalu, suatu bank dianggap liquid apabila mempunyai sejumlah alat-alat liquid yang dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya sesuai dengan waktunya dan mampu memperoleh tambahan alat liquid sesuai kebutuhan dengan berbagai macam cara, seperti melalui pinjaman, penjualan saham, penyetoran modal, dan konversi dari aset yang likuiditasnya rendah menjadi alat-alat likuid. Untuk mengetahui tingkat likuiditas bank antara lain rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Yang kedua, risiko kredit terhadap total dana pihak ketiga. Dan yang terakhir, risiko surat berharga jangka pendek terhadap total surat berharga. Next. Selanjutnya, kredit dan jasa-jasa bank. Jenis-jenis kredit secara umum terbagi ke dalam beberapa kelompok. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis kredit secara umum. Pertama, jenis kredit menurut suku bunganya kredit konvensional dan kredit syariah. Kedua, jenis kredit menurut kegunaannya, yaitu ada kredit usaha rakyat atau KUR, kredit investasi, dan kredit modal kerja. Ketiga, jenis kredit berdasarkan jangka waktunya, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Keempat, jenis kredit berdasarkan tujuannya, yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif. Kelima, jenis-jenis kredit menurut bentuknya, yaitu kredit rekening koran dan installment loan. Keenam, jenis kredit berdasarkan jaminan atau agunannya, yaitu kredit dengan jaminan atau agunan dan kredit tanpa agunan. Ketujuh, jenis kredit berdasarkan sumber dana, yaitu kredit penjual, kredit pembeli, dan kredit akses. Selanjutnya, tahapan pengajuan kredit. Beberapa tahap pengajuan kredit secara umum yaitu, pertama, calon nasabah mengajukan permohonan kredit sekaligus melakukan wawancara bersama petugas bank. Kedua, bank meninjau validitas pemberian kredit melalui pengumpulan dan penilaian data, serta melakukan pemeriksaan di lapangan. Ketiga, penentuan keputusan kredit di mana pihak bank mempertimbangkan kelayakan pemberian pinjaman. Keempat, akad kredit atau pendatanganan kontrak perjanjian. 5. Pelaksanaan realisasi kredit. Jasa-jasa bank. Tidak hanya menyediakan produk simpanan dan kredit, perbankan juga menyediakan layanan jasa lainnya yang memudahkan transaksi keuangan nasabah baik untuk kebutuhan bisnis maupun personal. Bentuk jasa-jasa bank yakni pertama, surat kredit berdokumen atau letter of credit atau LC. Surat kredit berdokumen adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh isung bank atas dasar permohonan tertulis application atau dirinya sendiri kepada beneficiary. Dua, bank garansi. Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah. Ketiga, inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan yang berada di tempat lain menyetujui pembayaran. 4. Clearing. Clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta clearing secara terpusat di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Kelima, transfer.
Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Keenam, safe deposit box. Safe deposit box adalah fasilitas penyimpanan barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. Ketujuh, uang elektronik atau store value card. Uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu dan pengguna harus menyetorkan sejumlah uang atau top up terlebih dahulu pada penerbit dan disimpan dalam bentuk saldo. Uang elektronik terbagi dalam dua jenis, yaitu berbasis chip atau kartu. Selain itu ada yang berbasis server aplikasi yang diinstal pada smartphone. Pengertian dan sejarah BPR. Pengertian BPR, Bank Pengkreditan Rakyat, adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Sejarah BPR. Sejarah lembaga pengkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan bentuknya lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepasan uang atau rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1998 melalui keputusan Presiden RI nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank Pengkreditan Rakyat. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, lembaga keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa lembaga-lembaga keuangan kecil seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya tentang asas, tujuan, fungsi, dan kegiatan usaha BPR. Yang pertama, asas BPR. Dalam melaksanakan usahanya, BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari, yaitu free market liberalisme, etatisme, dan monopoli. Selanjutnya tentang tujuan DPR. Secara umum tujuan DPR ada 4, yaitu yang pertama, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat perdesaan. Yang kedua, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi perdesaan. Yang ketiga, melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin. Kemudian yang keempat, ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung. Kemudian fungsi DPR. Fungsi DPR ada 4 macam, yaitu yang pertama memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan, yang kedua membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha, yang ketiga mempercepat pembangunan di desa, dan keempat menyediakan layanan perbankan. Dan yang terakhir ada kegiatan usaha BPR. Kegiatan usaha yang dilakukan BPR secara umum ada 4. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua memberikan kredit. Yang ketiga menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
Selanjutnya ada Badan Hukum dan Pendirian BPR. Bentuk hukum BPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa yang pertama perusahaan daerah, yaitu badan usaha milik negara. Yang kedua koperasi, ketiga perseroan terbatas, dan yang keempat bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya pendirian untuk mendirikan suatu BPR perlu melalui proses perizinan terlebih dahulu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha BPR harus mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali bila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan izin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian dalam bidang perbankan, kelayakan rencana kerja. Lalu yang ketiga, pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Yang keempat, BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha valuta asing. Lalu pemberian izin usaha BPR terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR. Lalu yang kedua ada izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah pemenuhan persiapan persetujuan prinsip. Selanjutnya, kepemilikan BPR. Syarat-syarat kepemilikan BPR sesuai dengan peraturan Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah. Pihak yang dapat menjadi pemilik BPR antara lain sebagai berikut. 1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain, pertama memiliki akhlak dan moral yang baik, kedua mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketiga bersedia mengembangkan BPR yang sehat. Kemudian syarat kedua, BPR yang berbentuk hukum koperasi. Kepemilikannya diatur berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku. Ketiga, BPR berbentuk hukum perseroan terbatas. Sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Yang keempat, perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Dan yang terakhir, merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia. Pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi hal berikut. Yang pertama, pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. Yang ketiga, penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Dalam melakukan fungsi pengawasan ditemukan beberapa kekurangan dari BPR, yaitu 1. Organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional. Yang ketiga, mengalami kesulitan likuiditas. Dan yang terakhir, belum melaksanakan fungsi BPR sebagai mestinya dengan undang-undang. Selanjutnya, studi kasus. Kondisi terkini Bank Bukopin, SOS likuiditas yang butuh penyelesaian. Pengawas dan pengatur industri keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, serta manajemen PT Bank Bukopin sedang berupaya keras meyakinkan dan menenangkan nasabah Bank Bukopin. Sudah beberapa waktu ini, nasabah berupaya menarik terus duit simpanannya di Bank Bukopin. Selain itu, nasabah juga mempertanyakan mengenai pembatasan penarikan dana di sejumlah kantor cabang Bank Bukopin. Sekretaris Perusahaan Bank Bukopin Meliawati dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia,
kembali meyakinkan bahwa pembatasan penarikan dana di beberapa cabang Bank Bukopin dilakukan dalam kondisi situasional. Tujuannya agar Bukopin dapat memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Namun upaya tersebut belum mampu mengembalikan 100% keyakinan sejumlah nasabahnya. Besarnya tekanan penarikan dana simpanan oleh nasabah sebenarnya sudah tampak pada laporan keuangan Bank Bukopin, Januari 2020. Dana pihak ketiga di Bank Bukopin tercatat masih 75,76 triliun. Sebulan kemudian nilainya susut menjadi 74,99 triliun. Pada Maret 2020, turun lagi menjadi 72,63 triliun. Sementara posisi per April menjadi 68,11 triliun. Data terakhir juga menunjukkan nilainya susut lagi menjadi 60,40 triliun per Mei 2020. Jadi keuangan Bank Bukopin sudah merosot sekitar 15,33 triliun dalam 5 bulan itu. Saat ini PT Bosowa, Korporindo, dan KB Kokmin tercatat sebagai dua pemegang saham terbesar Bukopin. Bosowa memiliki sebesar 23,39% saham Bukopin, sementara Kokmin dari Korea Selatan memiliki sekitar 21,99% saham Bukopin. Otoritas Pengawas dan Pengatur Industri Keuangan mengingatkan agar besarnya posisi likuiditas Bank Bukopin menjadi perhatian serius pemegang saham. Peringatan tersebut juga kembali ditekankan oleh OJK saat berembuk dengan Bosowa Korporindo serta manajemen Bukopin pada 24 Juni 2020. Dalam rapat tersebut, OJK mengingatkan pentingnya dukungan komitmen Bosowa Korporindo terhadap Bank Bukopin, apalagi tekanan likuiditas yang dihadapi oleh Bukopin masih terjadi, sehingga bank ini harus menunda transaksi nasabah dalam jumlah besar demi mengurangi kepadatan arus penarikan dana. Pertanyaan, langkah apa yang harus dilakukan Bank Bukopin untuk menambah pasokan likuiditas? Langkah krusial untuk menambah pasokan likuiditas di Bank Bukopin, misalnya OJK memerintahkan pemegang saham untuk menempatkan dananya di Bukopin. Perintah ini setidaknya membuahkan hasil. Pertengahan Juni 2020, Kokmin menempatkan dana 200 juta US dollar atau sekitar 2,8 triliun di Bukopin. Untuk sementara, asupan dana segar dari pemegang saham asal Korea Selatan itu bisa mengundurkan ketatnya likuiditas di Bukopin. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.